Assalamualaikum sobat. Kali ini Mak Jahit akan membuat gaun anak yang cantik dan menawan untuk acara pesta atau ulang tahun ya. Nah, ini kita pakai bahan sisa Prada mamanya ya, yang seperti yang gaun yang kemarin, yang di Mak Jahit, di video Mak Jahit yang kemarin. Ini sisanya bisa kita buat gaun untuk putrinya atau anaknya ya. Nah, ini oke, kita buat polanya ya. Nah, ini kita buat pola dasar anak bagian atas sampai pinggang ya. Ini lah, untuk di bagian leher, karena anak kecil kita ndak usah pakai kerah ya, langsung leher bulat seperti ini. Ini kita turunkan 3 cm dari pola asli. Nah, seperti ini. Dari pola asli kita turunkan 3 cm. Untuk model yang di bagian dada, ini kita turunkan 9 cm. Nah, seperti ini kita bentuk ya. Kita bentuk seperti ini, atau mungkin agak turun sini ya, nggak apa-apa, sesuai selera. Untuk di bagian belakang ini nanti, nah, belakangnya sebatas punggung, ini kita bikin polos, yang ini Prada. Nah, ini yang kita tandai dengan titik-titik ini Prada. Untuk jaraknya ini boleh sampai 15 cm untuk yang belakang ya. Kalau di jarak yang di kerong ini sekitar, untuk anak-anak sekitar 7 cm. Nah, ini kita samakan dengan yang depan ya. Depan sama belakang harus sama. Untuk tangan, nah, ini kita memakai pola dasar lengan biasa dulu, lalu kita gunting di bagian tengahnya. Ini kita buka untuk ruang kup atau wiru, karena di sini pakai lengan puff ya, atau lengan gelembung di atas. Nah, ini kita kasih ruang di sini. Caranya seperti ini. Nah, ini yang kita titik-titik ini pola aslinya ya. Kita gunting, kita kasih ruang untuk puffnya. Nah, ini sekitar 1 sampai 2 cm atau 2 cm ya, sama kanan kiri. Kalau yang di atas sekitar 4 sampai 5 cm ya, seperti ini. Terus lanjutan tangan di bagian bawah ini kita pakai clock merumbai. Jadi antara panjang yang bagian sisi atau bagian bawah tidak sama dengan yang atas. Nah, caranya seperti ini. Ini kita buat lingkaran dulu ya. Nah, lingkaran seperti ini. Untuk jari-jarinya ini 1/6 kali lingkar siku ya. Nah, di sini kita pakai lengannya ini kan nggak panjang, 7/8 ya. Jadi siku atau di atas siku. Nah, seperti ini, 1/6 kali lingkar siku. Lalu kita bentuk lingkaran. Untuk di bagian bawah, panjangnya kita tambahi atau membentuk daun ya. Jadi memanjang ke bawah, merumbai. Jadi ini nanti bagian atas, cara memasangnya nanti, ini bagian yang lancip atau yang panjang, ini kita taruh di bawah atau di jahitan pinggir lengan. Oke, selanjutnya ini kita membuat roknya. Ini bahan polos ya. Nah, ini bahan polos. Ini dari sini sampai bawah ini sama dengan panjang rok. Nah, dari pinggang ke bawah panjang roknya ya. Misal di sini roknya 50. Nah, ini panjang 50. Untuk pinggangnya 1/4 lingkar pinggang ditambah 10. Jadi kita nggak pakai clock ya, karena kalau lingkarnya ini pakai clock bahannya terlalu banyak. Karena ini kan kita pakai bahan sisa ya, jadi nggak usah pakai clock. Yang penting kita sisain. Jadi misal lingkar pinggangnya itu, di sini lingkar pinggangnya 50, 1/4-nya kan 12,5 ya. 12,5 kita tambahin 10 per polanya ya. Nanti kan kalau yang depan lipatan 1 kali potong, belakangnya 2 kali potong. Jadi polanya 1/4 lingkar pinggang ditambah 10 untuk ruang kerut atau rempel di bagian pinggang.
Oke, selanjutnya ini kita membuat pita, hiasan pita seperti ini, hiasan pita di dada ya. Ini dua bagian, yang lebar ini kita pakai bahan polos sekitar, ini lebarnya 8, panjangnya 10. Untuk yang bagian dalam atau bagian peradanya kita lebih kecil 1 atau 1,5 cm dari ukuran yang atas, ukuran yang lebarnya ini, yang bawahnya nanti ya. Terus ini untuk pita yang merumbai ini, nah seperti ini cara motongnya. Nah ini nanti jahitnya kita lipat, nah sisi bagian sini harus sama dengan ini. Nah ini nanti kita lipat, kita jahit di sisinya, di sini sebelah sampingnya ya. Ini kain potong serong untuk bisban di leher. Nah kita ambil kain polos potong serong. Nah ini pola lengkapnya. Oke, kita potong satu persatu dari pola tersebut agar Anda semua bisa memahami. Bagian potongan dari pola-pola baju pesta anak ya. Nah ini kita nggak perlu dipotong, hanya saja ditandai dengan ladder. Ini nanti di sini prada atau brokatnya sebatas pinggang. Untuk furingnya kita potong full sampai atas, sampai bahu ya. Untuk di bagian belakang sama, ini lipatan 1 kali potong ya. Nah, untuk di bagian belakang sama, yang di sebelah bawah ini prada atau brokat. Untuk furingnya full sampai bahu ya, sampai leher atas. Nah seperti ini. Untuk bagian lengan kita pakai polos aja, 2 kali potong untuk depan dan kanan dan kiri. Untuk di bagian ini lingkar atau rumbai tangan di bawahnya ya, ini kita langsung potong 2 kali potong untuk kanan dan kiri. Nah, selanjutnya untuk pita ini kita potong 1 kali potong, cuman ini di sininya lipatan ya, lipatan 1 kali potong. Sama untuk bagian kecilnya sama, kita potong 1 lipatan 1 kali potong. Untuk di bagian pita atau yang memanjangnya ini 2 kali potong untuk pasangan kanan dan kiri. Dan ini potong serong, kain potong serong seperti ini untuk bisban di lehernya. Selanjutnya di bagian rok, nah seperti ini. Ini di bagian depan, untuk yang depan atau muka ya, lipatan 1 kali potong. Untuk bagian belakang
2 kali potong. Nah, untuk anak-anak pola antara depan dan belakang sama, jadi kita memakai satu pola aja cukup ya. Untuk di bagian ini, maaf ya tadi belum saya terangkan, untuk naiknya ini ya terserah, yang penting nggak lurus, naiknya terserah sesuai selera, secukupnya kain juga. Oke, potongan badan depan, badan belakang 2 kali potong, depan lipatan 1 kali potong ya. Ini tangan puff beserta sifon untuk rumbai di bawahnya. Ini kain potong serong untuk lapisan leher atau disban dan pita di pinggangnya. Ini furing untuk clock di bawah pinggang atau roknya, dan ini clock untuk sifonnya dikerut. Untuk menjahit gaun anak, langkah pertama, karena ini kombinasi Prada dengan polos sifon dan furingnya atau bahan dajes, kita pakai bahan dajes ya. Ini langkah pertama, untuk kain Prada atau tila atau brokatnya ya, kita tempel dulu di dada. Nah, untuk di bagian sini hiasan ini tidak perlu pakai hiasan karena kainnya sudah bagus, cukup kita lipat di tandanya atau batas modelnya ya, kita lipat lalu kita jahit kecil, kita jahit tipis di sini. Nah, sudah membentuk, sudah bagus. Selanjutnya kita jahit kanan dan kirinya ya, kita gabung. Nah, ini antara yang belakang dengan depan kita gabungkan di bagian samping, bahu kanan dan kiri. Nah, ini kita gabung ya. Selanjutnya untuk di bagian furing atau rok, bagian rok furingnya ya. Nah, ini kita pakai clock. Untuk bagian dalam, sambungan kain kita taruh di samping ya, di bagian samping, tidak di belakang atau di bagian resleting. Untuk resletingnya nanti ini cukup kita buka atau kita belah gitu aja. Kenapa demikian hasilnya? Karena hasilnya lebih bagus, nanti merumbainya di depan itu bagus. Oke, setelah kita gabung ini antara sifon dan furing dajesnya ya, untuk biar ini bentukannya bagus atau modelnya lebih bagus, untuk bagian sifonnya kita kerut ya. Nah, ini kita kerut-kerut, kita bentuk kerut atau serut ya, kita jahit langkah besar atau langkah lebar. Selanjutnya kita tarik, setelah dijahit langkah lebar kita tarik, kita serut, jadinya seperti ini. Untuk pemanis ya, agar nanti hasil bajunya atau roknya lebih menggelombang. Nah, selesai itu kita gabung antara rok dengan badannya. Untuk menggabungkan rok dan badannya, brokat atau tila bordir atau ini Pradanya tidak usah dijahit ya, tidak usah digabung, hanya di bagian polosnya aja. Nah, seperti ini kita gabung di bagian polosnya ya. Ini sementara dinaikkan ke atas, baru yang ini sifon sama furingnya digandeng dengan badan atas. Setelah itu baru kita tutup, kita matikan di bagian atasnya, jadi ini merumbai, buka ya. Ini digabung sama badannya ya. Ini ada model merumbai di bagian lengan ya. Untuk yang memanjang, lah ini kita taruh di bawah. Ini clock atau satu lingkar penuh, lingkar payung ya. Untuk sisa lingkarnya ini kita kerutkan di sini, kita kerut keliling. Nah, seperti ini. Atau kita jahit langkah lebar, lalu kita tarik sedikit demi sedikit sehingga membentuk kerut atau serutan, lalu kita pasang di kerong di lengan bagian bawahnya ini. Setelah kita gandeng, nah seperti ini, kita obras, baru kita tindes luar biar ini bisa jatuh ya.
kerutnya rapi, jatuh. Untuk di bagian bawah ini kita kelin kecil aja. Nah, kita kelin atau kita jahit kecil, kita lipat 2 kali ya. Jadi seperti ini, 1, 2. Nah seperti ini baru kita jahit tipis. Hasilnya seperti ini, rapi. Kalau di neci kurang bagus, cepat lepas, kurang kuat. Kalau dijahit kecil seperti ini hasilnya lebih kuat, lebih rapi, juga kelihatan lebih halus, mewah, nggak kelihatan murahan ya. Oke, selanjutnya setelah kita pasang rempel di lengan, baru kita gandeng di sininya ya, samping. Nah, samping seperti ini, atau kita gandeng dulu. Kita gandeng dulu di bagian samping, baru kita pasang rempel, sama aja ya, sama. Selanjutnya kita pasangkan lengan ke kerong atau ke badannya. Nah, karena ini lengan puff atau ploi ya, untuk itu caranya seperti ini. Ini kita jahitnya atau masangnya kita jarumi dari bawah atau dari ketiak. Nah, dari sini dulu kita jarumi sampai atas. Nanti sisa lengan, sisa kepala lengan kita buang di ploi. Nah, kita atur di ploinya ini. Nah, caranya seperti ini. Untuk yang depan, untuk yang bagian atas, pas di bahu, ini kita lipat, buka berhadapan. Nah, seperti ini, seperti ploi hadap. Selanjutnya ploi hadap yang tengah. Untuk yang kanan dan kirinya ngikut bagian tengah tadi. Jadi cara masangnya atau cara melipatnya agak serong ya. Dibikin serong seperti ini. Ini tengahnya untuk patokan ya. Selanjutnya yang kiri manut atau sesuai atau sejajar dengan yang tengah. Yang kanan sama juga lah, ini sejajar dengan bagian tengah kanan. Nah, serong. Jadi bagian kiri serong ke kiri, bagian kanan serong ke kanan. Hasilnya akan bagus seperti ini. Dengan sendirinya nanti kalau dipakai sudah mumbul atau menggelembung seperti ini. Menjadi lengan puff atau lengan gelembung ya. Oke, selesai memasang lengan kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Bagus untuk anak kecil ya. Selanjutnya yang terakhir di bagian leher kita pasang bisban. Nah, seperti ini. Ini kita pakai bisbannya kombinasi sifon.